pertandingan ketiga pada siang hari ini, di mana pesawat bakal bergerak dari arah observatory menuju ke Cape Town. Oke, Cape Town itu artinya masih bersinggungan sama Sentosa. Apakah di sini Starred bakal melakukan pattern yang sama secara continuous? Ya, atau kita lihat, oh ternyata RRQ juga kalau kita perhatikan udah kayaknya main di tempat asalnya di mana dia turun di pick. Loh, ternyata dia turun ke Bima Sakti, Pak. Waduh. Gila. Dan BTR masih dengan BTR BGL nih turun di pick di mana. Dan Star 8. Dan ini menarik banget, ada Aura NSC yang juga turun di pick. Oh, ini bakal jadi perang harusnya. Perang di early game. Perang di pagi hari ya. Yes. Dan ada sedikit perubahan dari A40 sendiri, mereka memutuskan untuk turun ke Cape Town. Yang dimana notabene itu adalah rumahnya Black Horse. Ketika lu mau bertamu, logikanya adalah walaupun kalian menang, kalian bakal cacat, men. Oke. Tapi kita bakal lihat gimana perjuangan A40 nantinya ya. Karena mereka mau berperang bukan bertamu ya. Gak butuh pintu. Gak butuh pintu, karena udah nomor 1 di Play Store. Oke, nice. Dan kalau kita lihat juga, kayaknya masih belum mendengar suara-suara tembakan di daerah pick. Gue penasaran banget, ini ada Bapak Jamchat Indonesia, tapi kayaknya udah ada suara darah-darah yang keluar dari Black Horse X9. Ya, bisa dipastikan dia harus tumbang dan gak ketolong ya? Kelar sih. Kalau misalkan gue yang main udah rata satu. Dan dengan Arcana maksud gue. Di sini Opa juga udah bersiap-siap dari Arcana Akar. Udah ada suara-suara step-step juga. Udah ada Kaleng juga bakal coba di follow up mungkin. You guys doing? Oh my god, bakal langsung di satu sama jar gitu aja oleh Lord bakal bertembakin. Sementara itu maju dulu, udah bakal recover dulu. Temennya yang lagi knockdown yaitu Yamil. Sementara itu masih beri paling dari Akar dan Legal bakal terknockdown gitu aja oleh Kevin. Dan di awal. Wow. Luar biasa. Ini benar-benar satu pencapaian terbaik RRQ di belakangan ini. Dimana mereka selama ini ketika fight 4 lawan 4 gak pernah utuh. Kali ini mereka berhasil membuktikan karena mereka udah comeback stronger ya. Yes, dan di sini juga ada Black Horse bakal bertemu dengan Jaydan cukup sekarang udah ada kalian. Tabrak sehingga Jaydan juga terkena. Masih ada Twizy for Ikam bakal masuk dulu ke rumah. Oh my god. Dan bakal dijamcat langsung di Ikam. Dan Averus bakal tumbang gitu aja. Black Horse harus dia mau gerak ke mill pun udah nggak ada resource harusnya. Udah nggak ada resource dan di sini Valen udah ditembakin dari arah Z Galaxy nampaknya. Yes, Z Galaxy tadi di daerah Suta tentunya udah mulai melihat. Bakal narik terlebih dahulu. Terlalu resiko juga kalau seandainya dihajar ya kan. Lebih baik dia stay along aja karena dia juga tadi udah dapetin satu squad juga gitu. Benar. Kan. Tapi sebenarnya kalau dia memutuskan untuk turun tadi, keuntungan ada di tangan mereka di mana mereka dapat ada 4 orang sedangkan Z hanya 3 orang dan satunya terpisah. Yap, benar banget dan ternyata RRQ sendiri lebih memilih untuk memantau di daerah yang cukup rawan yaitu perbatasan antara Bima Sakti dan juga Clock Tower ya. Pertigaan berdarah bisa gue bilang. Dan ada pergantian pemain nampaknya di sini. Yes, benar. Pergantian mobil ya. Pergantian pemain mungkin agar lebih terkon ya. Iya, gue udah lama nggak ngelihat kayak RRQ bermain dengan mobil-mobilan. Sekarang mereka gunakan lagi. Apakah meta yang dulu dimainkan oleh mereka bakal keulang lagi? Dan mengingat di gameplay game pertama dan kedua itu bener-bener barbar ya. Kayak semua orang itu nggak ada yang nahan-nahan. Ketika ada musuh langsung tembak, nggak pakai lama. Dan ditambah lagi Legalot pakai mobil yang berbeda. 3 mobil. 3 mobil yang berbeda dan ini bisa jadi satu warna juga di turnamen kita ini. Harusnya para musuh yang lain yang udah sadar ada RRQ Ades bisa take notice ya sama mereka. Benar banget. Dan di sini kita bakal lihat gimana pergerakan RRQ dan juga tim Bigetron yang sebenarnya cukup dekat tapi nggak ada pertarungan apa-apa. Sama halnya kayak ketika Aura turun di pick tadi ya. Yes. Dengan BTR nggak ada fight sama sekali. Bahkan nggak terjadi apa-apa dan bahkan Bigetron yang berhasil dapetin Black Horse ya. Ya, dan ternyata RRQ memutuskan untuk stay di Factory kah? Yap, di mana Factory sampingnya tuh udah ada para pemain dari Bigetron Academy. Ini bisa dibilang di depannya juga bahkan udah ada Aura X-Code. Sorry maksud gua Aura NSC. Yap. Ini bakalan stay long dulu di daerah Pocinok. Berdarah banget. Kalau sekiranya Bigetron memutuskan untuk masuk ke Pocinok juga. Dan beda ya, ini Bigetron yang BGL. Yes, kalau BGL. misalnya yang Akademi memutuskan untuk masuk juga ini bakal chaos banget sih. Yap. Dan ini udah saling setup ya. Ini udah ada Kapten Jaydan juga yang udah mulai coba flanking dari arah kiri. Udah mulai perlahan masuk ke depan dan udah mulai mendekat juga satu sama lain. Apakah bakal ada suara tembakan? Bersiap-siap aja sedikit lagi dan kalau kita lihat ada BGL juga yang udah mulai mengamankan satu rumah beton.
Masih dipantau aja para pemain dari Aura NSC, belum ada suara tembakan dari tadi, tapi udah bakal coba di start. Ikam bakal tumbang oleh Wawan, udah langsung dia bisin Ikam dan boom di sisi lain bakal tumbang. Ikam bakal tumbang gitu aja oleh Wawan MKS. Dan kalau kita perhatikan, Valen juga berhasil dapatkan di OKP ini. Sementara Kapten Jedan bakal tumbang oleh Imba. Bisin itu aja oleh Imba. Dua player dari Bigetron bakal tumbang oleh Aura NSC di sini. Wow, dan kalau kita perhatikan lagi masih ada dari Ran MKS dengan M60-nya yang saja dan Boom Ortus di sisi lain harus tumbang oleh RRQ AD. RRQ berhasil mewipe up Boom ID, Boom Esport maksud gua dengan 4 orang lengkap. Disusul dengan Aura di sini bakal fight lagi dengan Bigetron. Yes. Gak dikasih nafas. Dan ini Danger Zone udah terpisah AG dan juga Upin. Yep. Masih belum ketahuan bahkan Upin. Dan ini bakal jadi sulit banget karena ada L40 di depan. Dan komit banget untuk ngejar ya. Di sisi ada lagi fight lagi. di sini para pemain dari Bigetron Academy berhasil dapetin poin dan juga L40 berhasil dapetin AG ternyata terkenal dari itu aja. Sementara X6 Code berhasil dapetin 1 poin kill lagi. Ada setup NJ di sana yang bakal coba untuk masuk dan begitu aja. monster wow. Mati gitu aja, coba turun langsung jabjor, jar. Suara sudah dapat diambil bakal tumbang. Zarky juga bakal tumbang. Diambil bakal langsung dihabisin. Oh my god. Bakal tumbang juga Legat masih ada di sana melawan Avengers dan Valen bakal tumbang gitu ya. Lagi satu lagi Silen. Dan kalau kita lihat masih bisa selamat ternyata dengan MP40 coba tembak dengan masih bisa selamat lagi loncat lagi. Selesai tumbang oleh RRQ AD. 12 kill. 12 kill masih di early game dan menyisakan 2 player dari RRQ Hades, Lord dan juga Legalot, duo terkuat di muka bumi dan udah ada fight lagi nampaknya di sini. Yap, udah ada suara tembakan lagi ternyata dari pinggir pantai. Yang ada ya, tersisa masih ada 4 orang ternyata dan udah mendapatkan 2 kill. Ini menjadi 1 poin plus untuk Ron Esport. Yes, ini untuk investasi Ron Esport, mengingat Ron Esport juga tadi sempat mendapatkan buya di game pertama. Dan yang mereka harus lakukan adalah mereka udah ngantengin poin dan mereka juga masih ada di dalam zona. Get good lah ya, tinggal santuy-santuy aja ya. Yoi, pelan-pelan, kalem aja. Ya. Dan di lain sisi kita udah melihat udah 8 tim yang hidup. Ini artinya udah banyak banget tim yang pincang. Yap, di sini ada L40 juga yang sangat berdekatan dengan Aura NSC. Jadi harus berhati-hati banget, udah ada suara lineman juga yang meledak di rumah Ayam tentunya. Bakal turun dulu Upin. Udah digocek begitu aja. Masih bisa digocek sementara Upin menerima banyak banget damage. Jadi peluru. Bigetron Begel harus tumbang oleh Aura kasih sana. Ada L40 juga bakal dari target. Poin kill. Sementara bakal langsung dihabisin. Gak dikasih ampun. Sementara itu juga masih coba dipantau oleh Wawan dari kejauhan. Apakah bakal bisa nembak? Udah ada keluar. Coba ditembakin. Lagi dan lagi oleh Wawan. Masih bisa selamat ternyata L40. Dan kalau kita perhatikan lawan bakal dapat Aura kasih oleh Randan juga kasih 1 poin kill lagi si Keser. Apakah bisa bertahan si Keser? Kita bakal lihat di sini di mana Wawan masih coba cover teman-temannya dengan cukup baik dari satu orang bakal ditukar aja oleh Razor AM, tapi Imba masih bisa mendapatkan 1 Razor. Mencoba revive dulu, langsung dihabisin gitu aja dong. Ini Aura NSC bos, bukan kaleng-kaleng. Masih survive mendapatkan 6 kill tambahan. Oh my god. Zik Eser udah mulai kelihatan oleh Wawan. MKS bakal coba dikejar sedikit lagi. Zik Eser bakal kelihatan. Apakah bakal langsung diajar? Udah coba ngumpet di rumah pos. Dan kita lihat ditembak aja. Udah cukup sekarat. Masih bisa menggulung medical kita. Lemparin granat. 1, 2, 3. 2 granat. Dan bakal meledak saat lagi. Bakal langsung diras. Pakai kok. Luar biasa banget. Aura NSC gak mau kalah dari pesaingnya RRQ Hades. 7 kill sudah dikoleksi dan masih ada 4 orang. Ini benar-benar akhirnya Aura kembali menunjukkan taringnya ya. Nah, setelah sekian lama dia setelah sekian lama orang-orang penanya, "Bang, Aura main gak Bang?" Akhirnya ini dijawab bro. Dan ini di Grand Final untuk mendapatkan 1 golden ticket. Nah, itu dia. Wah, gila. Seperti yang gue prediksi, Pochinok beneran berdarah ternyata dan hanya menyisakan daerah Mars Electric dan juga daerah Victoria, di mana Mars Electric ini udah identik ada Star Edge nih yang habis dari Sentosa. Ini kalau sekiranya zona masuk ke Star Edge lagi, 80% bisa gue pastiin Star Edge bakal buyah. Yap, karena kalau seandainya minggir dikit itu open field di arah Star Edge ya. Pertama itu, dan ketiga, Star Edge punya catatan ketika zona keempat ada di mereka bakal dapatkan buyah dengan gampangnya. Ya sekarang mereka adalah salah satu tim yang sampai zona duluan gitu ya.
Dan ketika mereka ada di luar zona mereka bakal struggling, tapi ketika keadaan begini mereka bakal menunjukkan kalau sekiranya zona ketiga ada di pihak mereka lagi. Yes, so kita bakal lihat kira-kira ada di mana, tapi gue punya prediksi akan di tengah-tengah. Dan yes, bener aja, masih bersinggungan sama Factory. Ya, dan keputusan yang kurang baik tadi dari tim RRQ yang ada di Factory, dia pindah nggak tahu zonanya di dalam ya. Iya, padahal Aduh. dia kayak abis dapetin Z Galaxy, udah stay aja di Factory di lantai 2 ya kan. Bisa nahan aja di situ ya. Dan kita bakal lihat juga gimana Starlight Venom udah mengeker-ngeker ke arah Bigetron Academy ini. Yes, itu udah ada scoop kali 4 juga dipegang sama Venom, di mana satu tower itu udah kelihatan ada 2. Dan ini sebenarnya nggak bagus untuk Bigetron Academy. Nggak bagus. Karena kalau seandainya kelihatan kepalanya sedikit, seandainya lu revive kalau ada yang kena knockdown, kepalanya kelihatan, ketembak lagi. Ya, dan Venom di sini, ini yang seperti gue bilang, ketika masuknya Venom ke Starlight Esports, merubah sedikit meta yang dimiliki oleh mereka. Kayak tempo yang dimiliki lebih cepat, Yes. dan kayak fight jarak dekatnya lebih sering dari biasanya. Wah, ini lumayan beresiko juga kalau kita perhatikan posisi dari Imba JR ya. Yap. Dia sendirian di balik pohon dan untungnya nggak ada tim yang ngenotis Aura perlahan mendekat ya. Ya, dan menurut gua kenapa mereka bisa berapi-api gini, ada support dari ibu-ibu negaranya guys. Ibu negaranya, Iya, ada ini di hashtag atas sana. bucin power ya. Bucin power. Bucin power dan juga para Aura Farm juga. Nambah damage ya. Nambah damage nih Aura Farmnya udah Aura kayak Farm-nya. skin ya. Dan kalau kita lihat Luar juga biasa. ini dari Ran sendiri kayaknya udah sadar ada satu tim di depannya, makanya dia benar-benar take notes banget nih di depan dia ya kan. Gak mau terlalu santuy buat masuk ke dalam zona ya. Yap, pelan-pelan aja dulu. Liatin siapa yang lari duluan, tembakin gitu ya. Nah, Ini bakal coba dipantau terus, sudah ada suara kaleng juga. Ada satu tamu, terlalu nekat nampaknya. Masuk kandang macan bosku nampaknya. Bakal diajar, udah ada Wawan juga, coba ngambil airdrop. Sudah ada yang kebakar juga mobilnya. Ada yang Bakal ditembak. ditembak. Ada yang pengen pelontar, dia sempat. Dengan terus saja, langsung dihabisin oleh Wawan. Ada Ran juga, tersisa Iki di sana. Sementara itu, bakal langsung dihabisin oleh Imba. Say goodbye Serlot, sayang banget. sayang banget. Lagi-lagi Aura mengamuk dengan total kill 9. Iki, masih ada Iki bakal diberi keker dengan AWM tentunya oleh Kasih. Cukup sekarat, bakal diberi tembak. Masih bisa naik kaleng, tapi terlalu beresiko karena di depan juga udah ada kapten terkuat di bumi. Bakal diberi tembakin mobilnya, kebakar dikit lagi. Iki dalam bahaya, cukup sekarat, satu hit lagi. Iki berhasil selamat ternyata. Yap, dan kalau kita lihat juga Iki, tapi gua rasa nggak bakal lepas dari para pemain lainnya karena ada para pemain dari RRQ Hades juga bakal bersiap-siap masuk ke dalam zona Factory. Dan ini bakal jadi sulit banget harusnya juga untuk Aura. Ya, dan udah ngelihat ada pergerakan 4 orang langsung. Bakal coba gerakah di sini RRQ Lord masih coba untuk menahan. Yap, udah bakal kelihatan datang ada lagi Aura Imba Imba dengan Junior di sana. tapi bakal dibalikin oleh dengan Pantar. kapten terkuat di Itu dia, bumi. duar. Tumbang ternyata Imba dan Siknya juga bakal tumbang oleh Momala. Lagi satu hit lagi. Oh my God. Bakal tumbang oleh X6 Code. Menyisakan 14-13 orang aja. Hayabusa ditumbang oleh Mr. Runner. Ya, dan kalau lu lihat tadi sebenarnya M79 dari Legalot mengenai keduanya, tapi mereka menggunakan Phase 4. Oh my god, dan kalau kita perhatikan di sini udah ada suara tembakan juga ke arah Oke. Genjer. Apakah Genjer bakal selamat sini dari Ronnie Sport? Glory udah melihatkan dan akhirnya Genjer satu tumbang gitu aja. Tersisa 4 tim sekarang. Tersisa 4 tim sekarang. Dan Black Horse juga menjadi tim selanjutnya yang harus tereliminasi. Hanya menyisakan 3 tim aja. Apakah Aura NSC bisa mendapatkan buya di Waduh. game ketiga pada siang hari ini? Yoi, coba mana Aura Fire suara. Dan juga Ronnie Sport. Luar biasa pasaran ya guys, bakal diberi keker oleh X3 Code. Masih berhasil ngumpet dulu untuk penyelamatan diri. Ini terlalu krusial untuk Bigetron karena dia ngumpet di tower ya. Yap, bener banget. Dia ngumpet di tower. Dimana X8 Code yang gua take note dari tadi, dia adalah S playernya. Dia main sangat ngeri. Tapi di game kali ini bener-bener X6 Code yang... Kasih AWM memakan korban. Langsung dia my begitu aja oleh Kasih di sini. Dan total perolehan kill sekitar 4 kill dan bakal diberi pantau juga tower yang ada. X6 Code tersisa. X3 juga udah turun, terpisah gitu aja. X8 mulai coba ditembakin terus oleh Kasih. Oh my god, 13 kill ini bosku. ini dia kekuatan dari Aura Power, Aura Fire. Ronnie Sport juga masih lengkap 4 orang. Masih lengkap 4 orang. Bakal coba untuk kontes, Ada tapi ditembak, Minoru ada Wawan masuk yang ke dalam zona, siap-siap menahan Luar pergerakan. dipasang, bakal dapat diajar juga terlalu dekat. Wawan bakal masang Luar lagi, refleks yang bagus banget dari Wawan, memasang Luar dengan baik banget. Bakal coba dikasih grenade, tapi nggak kena. Bakal ada Jarja juga, dar suara tendapan. Coba tumbang.
Dan ada yang 16 kill. 16 kill. God. dan kita lihat tersisa Bigetron. X8 God bakal coba diajar. Terlalu X8 God bakal tereliminasi. Menyisakan satu orang lagi. Dan Aura NSC ternyata yang harus tereliminasi. Dan Bigetron Academy yang ternyata berhasil mendapatkan Booyah. Luar biasa, gue sampai speechless Pak. Aura NSC benar-benar comeback dengan total kill di atas 10 kill point. Ini benar-benar the next level play dan apa yang gua bahas soal penebusan Dokotsa benar-benar dipraktekin sama Benar-benar Aura terjadi NSC. ya? Benar-benar terjadi.